뜨거워. 엄살은 너무 뜨거워, 네 손. 아니야, 이연. Hai, sahabat Drama Korea, kita akan kembali membahas Tale of the Ninetale pada episode ketiga. Cekidot. Di pembuka episode ketiga menceritakan 12 jam yang lalu sebelum kejadian Nam Ji-a mencekik Leon, di mana ada pria terlihat mati. Mungkin ini kelakuan Lirang. Pria itu ditemukan meninggal di toilet. Saat Leon masuk, dia mencium bau busuk dan menemukan rambut. Kemudian, korban kedua mendapat teror. Dia melihat korban ayah Pyung Hee tanpa kepala. Korban ketiga terlihat memakan daging mentah saking laparnya. Leo dan Nam Ji-a datang ke rumah korban ketiga tersebut untuk menanyakannya. Ternyata dia tidak mau dan akhirnya Leo mengancamnya. Korban ketiga pun menceritakan apa yang telah terjadi. Di tengah laut, 3 korban itu semakin haus dan lapar. Ternyata 3 orang inilah yang memakan ayah Pyung Hee. Dasar kanibal. Tiba-tiba dia jatuh dan mulutnya mengeluarkan rambut. Dia kemudian mati. Di tepi pantai, Lirong menemui Pyung Hee dan berkata sisa 1 korban lagi, yaitu termasuk korban kedua tersebut yang hanya diteror. Leon dan Nam Ji-a ke rumah korban kedua ini dan menemukan lukisan Raja Naga. Lukisan itu berbeda. Kemudian Ji-a menyelidikinya dengan melihat di internet. Ternyata betul itu berbeda. Kaki di lukisan itu tidak ada. Leon berkata ini bukanlah naga, melainkan ini adalah ular. Di tempat lain, Leon menyuruh Nam Ji-a pulang karena pulau itu berbahaya dan mungkin dia akan mati. Nam Ji-a pulang ke rumah Pyung Hee, tiba-tiba dia berubah menjadi Lirong. Nam Ji-a bertanya apakah dia yang membunuh nelayan itu, tapi Lirong mengelak. Seketika Lirong mengalihkan perhatiannya kalau dia bisa menemukan orang tua Nam Ji-a, tapi Nam Ji-a menolaknya. Di tempat lain, Leon menyelidiki lukisan itu dan mengancam pria itu untuk mendapatkan informasi di mana asal gambar itu. Kemudian Leon berkata, lupakan apa yang kamu lihat. Pria itu pun memberitahu Leon kalau ada lelaki yang menawan mencarinya. Leon mendatangi rumah Pyung Hee dan Nam Ji-a menceritakan apa yang dikatakan Lirong. "12 jam telah berlalu ketika Nam Ji-a mencekik Leon, kemudian dia sadar dan sisik di bahunya hilang. Leon merasakan keberadaan Lirong dan menyuruh Ji-a untuk pergi. Mereka bertiga saling kejar-kejaran hingga terjadilah perkelahian. Ji-a terus berlari dan melihat ada sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada wanita. Keluar wanita itu suruhan Lirong. Nam Ji-a memperlihatkan foto orang tuanya dan mengatakan apakah dia mengenal yang ada di foto ini. Wanita itu berkata dia mengenalnya. Selama itu dia melakukan sebuah ritual di dalam gua untuk kelahirannya. Nampaknya Ji-a tidak percaya dan dia pergi. Tiba-tiba kakinya tidak bisa berjalan dan jatuh. Itu ternyata memberikan dupa, bukanlah teh. Yang itulah yang membuat Ji-a jatuh pingsan. Mengeluarkan ilmunya di tengah hutan agar diberi petunjuk di mana keberadaan Nam Ji-a. Kemudian ada sebuah kunang-kunang di mana Lirong mengikuti kunang-kunang itu. Nam Ji-a diseret dan kemungkinan akan dijadikan tumbal karena dia anak yang istimewa. Saat wanita itu mau membunuh Ji-a, Leon datang. Tapi dia tidak bisa menolongnya, karena di dekat sumur itu, wanita itu memberikan sebuah serbuk agar Leon tidak bisa masuk.
Ji-a pun didorong masuk ke sumur. Leong begitu marah dan mendatangkan hujan. Serbuk itu pun hilang. Wanita itu pun ditelan oleh bumi. Leong menolong Ji-a dan meraih tangannya. Karena susah untuk berjalan, Leong pun menggendong Ji-a. Karena sumurnya itu tidak ditutup, warga pulau itu ke sana seperti terpanggil, seperti dia terhipnotis. Satu-satunya yang tersisa di pulau itu hanyalah Pyonghae, dan itu membuat Ji-a mulai penasaran. Kita tunggu episode selanjutnya bagaimana ceritanya ini. Bagi kalian yang belum nonton, ini rekomendasi banget film ini. Ini seperti film The Twilight versi Korea.